Halo semuanya, selamat datang di Ayo Ngopi, podcast yang membahas pemilu dan pilkada. Saya sebagai host Heripan dan hari ini kita akan membahas peran IMM dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo bersama Zirul Habibi SPD. Senang sekali bisa menghadirkan Zirul Habibi SPD di episode kali ini. Beliau adalah Ketua IMM Cabang Bungo periode 2025 sampai dengan 2026. Pada episode 17, kita akan mengulik lebih dalam tentang peran IMM dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Adapun yang kita bahas pada saat ini adalah apa itu IMM, apa peran IMM dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo, apa saja yang IMM Cabang Bungo lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa, dan pengaruh IMM Cabang Bungo dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa. Siapkan dirimu untuk menyimak topik yang menarik ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe podcast Ayo Ngopi agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kamu juga bisa mengikuti kami di media sosial KPU Bungo, website KPU Bungo, Instagram KPU Bungo, Facebook KPU Bungo, Twitter KPU Bungo, dan YouTube KPU Bungo untuk update-update terbaru. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita mulai episode hari ini. Apa kabar Zirul Habib SPD? Bagaimana perasaan Anda diundang pada saat podcast di episode 17 hari ini sebagai guest? Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih sebelumnya kepada pihak KPU Kabupaten Bungo yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini setelah penjadwalan yang begitu luar biasa izin Bang karena ada schedule lain di luar kota. Alhamdulillah hari ini saya dapat hadir di ruang yang baik, yang luar biasa ini dalam rangka berdiskusi tentang mahasiswa di ranah gerak pemilu dan pilkada Kabupaten Bungo kemarin dan ataupun mendatang nantinya terkhusus. Ya ini apresiasi yang sangat luar biasa dari kami IMM Kabupaten Bungo terhadap KPU Kabupaten Bungo sebagai pembuka ruang aspirasi untuk pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Bungo. Tentu saya merasa sangat senang dan merasa bangga pada pagi hari ini karena diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi kita nanti dari awal hingga akhir nantinya. Oke, memang benar dikatakan oleh Pak Habib tadi. Alhamdulillah hari ini ya sempat hadir. Kemarin kita sempat ngontek beliau. Katanya beliau sedang berada di luar kota. Di Medan ya Pak? Di Medan, kemarin. Medan ya. Oke. Silakan Pak Zirul Habibi memperkenalkan diri ke sobat pemilih di Kabupaten Bungo ini. Baik. Selamat pagi sobat pemilih. Izin memperkenalkan diri, saya Zirul Habibi SPD. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tahun yang berbahagia ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bungo periode 2025-2026. Alhamdulillah di kesempatan, di tanggung jawab amanah yang saya emban pada tahun ini masih dapat memberikan energi-energi positif insya Allah nantinya kepada mahasiswa-mahasiswa terkhusus mahasiswa Muhammadiyah dan seluruh pemuda Kabupaten Bungo, tentunya kepada mitra-mitra kami seperti KPU dan juga pemerintah daerah nantinya dapat bersinergi bersama dalam rangka terus menciptakan wadah-wadah positif nantinya untuk generasi muda Kabupaten Bungo sehingga generasi muda Kabupaten Bungo nantinya memiliki wadah positif sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya karena adanya wadah-wadah positif seperti ini nantinya bisa tertutupi ataupun minimal terminimalisir lah Bang. Sehingga nantinya karena wadah-wadah yang seperti ini generasi-generasi muda kita nantinya bisa terselamatkan. Saya rasa cukup. Oke. Tadi kita tahu ya bahwa Zirul Habibi adalah ketua IMM. Tentu sobat pemilih bertanya-tanya, apa sih itu IMM? Ya. Boleh dijawab Pak Zirul Habibi, apa itu IMM? Siap. Baik. Jadi IMM kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Nah, jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini merupakan organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Organisasi otonom itu merupakan organisasi yang secara administrasi
dibebaskan oleh Muhammadiyah itu untuk mengelola administrasinya, untuk mengelola organisasinya secara mandiri. Secara mandiri. Ada 7 organisasi otonom di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah dan salah satunya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ranah geraknya itu berada di kalangan mahasiswa. Nah, dengan tujuannya secara jelas di ADART, yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, IMM ini didirikan sudah cukup lama, 1964. 64 ya. Ya, 13 Maret. Nah, sudah kurang lebih saya rasa 62 ya, 62 tahun 62 IMM tahun, berkiprah, alhamdulillah dengan berbagai gebrakan-gebrakannya di kalangan mahasiswa karena kita memiliki trilogi IMM yaitu ranah gerak kita yakni di bidang keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Nah, selain di ranah 3 gerak itu maka itu tidak menjadi ranah gerak kami. Sehingga di ranah gerak trilogi inilah yang kami harus mengimplementasikan berbagai program-program kerja, terkhususnya di pimpinan cabang untuk sama-sama bersama teman-teman di IMM itu benar-benar mengimplementasikan trilogi IMM itu tadi sehingga terwujudlah trikompetensi namanya, Bang. Terwujudlah trikompetensi. Apa itu trikompetensi? Yaitu 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang kader IMM. Nah, di antara ranah geraknya tadi keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan, maka kader IMM itu dituntut untuk memiliki trikompetensi dasar atau trikoda. Yang pertama itu religiusitas, Bang. Bagaimana seorang kader IMM itu harus memiliki kemampuan keagamaan, keimanan, ketauhidan yang baik. Yang kedua baru keintelektualitasnya. Nah, intelektualitasnya inilah karena ranah kami adalah mahasiswa, adalah kaum-kaum intelektual, tentunya intelektualitas itu sangat diutamakan setelah religiusitas tadi. Nah, kedua intelektualitas dan yang ketiga itu untuk mengimplementasikan di ranah gerak kami humanitas tadi, maka kader-kader IMM itu harus memiliki kompetensi dari humanitas tadi. Nah, sehingga nantinya kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kader-kader IMM tadi dapat benar-benar diimplementasikan ketiga ranah gerak tadi. Yang pertama keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Nah, disitulah nantinya akan diselimuti dengan berbagai program kerja. Oke, menarik sekali. Siap. Ya. Sempat menyinggung masalah trilogi tadi ya, yang baru disebutkan tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa peran utama IMM dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo ini? Siap, baik. Tentunya kita berkaca dari yang tahun ini ya, tahun kemarin ya, tentang pemilu dan pilkada 2024 ya. 2025, 2024. 2025. Karena panjang ya, Bungo kan panjang ya kan kemarin kan. PSU-nya. Ya, 2024 izin. Ya, intinya saya meyakini bahwasannya setiap organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, ormas atau OKP dan lain-lain itu memiliki caranya masing-masing dalam mengelola dan juga mengajak ataupun membina baik itu dari kalangan internalnya sendiri maupun secara eksternalnya terkhusus masyarakat dalam rangka itu tadi mengajak ataupun apa sih yang sudah dilakukannya terhadap pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo terkhususnya di tahun 2024 kemarin. Nah, terkhusus dengan IMM karena kami menegaskan bahwasannya IMM itu tetap tegak lurus kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Yang mana Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak sama sekali tertopangi atau bisa kita katakan tidak tidak tertopangi atau tidak dengan politik praktis. Politik praktis ya. Jadi kami tetap itu kan sami'na wa ata'na kalau dengan atasan mendengar dan taati terkait dengan bahwasannya IMM tidak terjerumus dalam politik praktis. Nah, jadi banyak hal-hal yang kami implementasikan, kami lakukan terkait hal itu agar
melihat atau menonjolkan eksistensi IMM sebagai netralitas di dalam eh, organisasi kepemudaan lah saya bilang kan, sebagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Bungo ini. Nah, banyak sekali terkhusus yang pertama yaitu dengan kami benar-benar mengajak dan menyeru kepada internal kami sendiri terhadap kader-kader kami sendiri agar tidak terjerumus dalam politik praktis. Nah, secara ikatan, secara organisasi memang kader-kader IMM itu dituntut tidak membawa embel-embel seperti saya, seperti teman-teman. Oh, saya tidak boleh bawa, saya ketua umum IMM. Saya mau ikut ini, saya ada pasukan ini, nggak boleh seperti itu. Tapi secara diaspora kader, IMM tidak mengekang kadernya, bahkan membebaskan kadernya untuk silakan. Teman-teman mau pergi, mau ke partai ini, atau mau mendukung calon DPR ini, DPR ini, silakanlah berdiaspora. Itu cara teman-teman untuk mengembangkan relasi yang ada di organisasi, ya kan? Tapi dengan syarat tidak membawa embel-embel organisasi tadi. Itulah yang pertama kami tanamkan kepada kader-kader IMM. Kemudian dengan cara berbagai ini ya, di kalangan mahasiswa juga kami menyerukan terhadap pemilu dan pilkada nantinya, karena satu suara dari mahasiswa, apalagi sekarang kita kan berada di zaman yang bonus demografi yang sangat luar biasa, di mana kita lihat sendiri bahwasannya banyak sekali suara-suara kalangan muda yang lebih banyak dibandingkan dengan suara-suara orang tua pada saat ini gitu kan. Nah, kita berharap bahwasannya nantinya ketika nanti kita ikut terjun atau kita ikut bersama-sama sosialisasikan terkait dengan pentingnya suara terkhusus di Kabupaten Bungo ini, maka kita harap nanti ya teman-teman itu tidak menyepelekan atau tidak menganggap hal sepele terkait dengan suara yang dia miliki, walaupun hanya satu suara gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan berbagai cara itu tentunya kami tetap mengevaluasi, ya kan, mengevaluasi dan terus berinovasi gerakan-gerakan apa atau program-program kerja apa yang dapat nantinya kami lakukan terkhusus di bidang ini. Karena di IMM itu Bang ada satu bidang yang mengelola tentang perpolitikan. Nah, namanya bidang hikmah kebijakan publik, politik dan kebijakan publik. Nah, disitulah ketua bidangnya saya arahkan untuk benar-benar, apalagi terkhusus di kemarin di masa-masa politik. Nah, itu memang beliau memang sangat bekerja nih ya. Dalam arti kata silakanlah buat konsolidasi, buat rapat, buat kegiatan, buat diskusi bebas kan. Intinya panggung bebas dan lain-lain. Intinya ya kita membahas bagaimana arah gerak politik Kabupaten Bungo nantinya benar-benar tercermin dengan sehat dan aman. Mungkin itu sedikit. Wah, menarik sekali ya atas keterangan dari Zirul Habibi ini ya. Jadi intinya gini teman-teman sobat, kan di organisasi IMM nih, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bukan serta-merta bahwa IMM ini adalah organisasi sayapnya salah satu partai atau salah satu organisasi yang kita kenal selama ini. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi IMM ini betul-betul netral ya, betul-betul mandiri ya. Oke. Wah, oke kita lanjutkan. Tadi saya menangkap bahwa IMM itu adalah sebagai agen perubahan ya. Istilah kerennya itu agent of change. Jadi apa saja yang IMM lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa? Oke, baik Bang. Betul sekali, mahasiswa itu memang merupakan salah satu fungsinya adalah agent of change, merupakan agen perubahan yang mana nantinya diharapkan ketika kita berada di kalangan mahasiswa itu memang membawa perubahan-perubahan. Ya kan, membawa perubahan-perubahan dan mengajak kepada teman-teman mahasiswa kita untuk berubah atau lebih bertransformasi dari yang sebelumnya menjadi yang sesudahnya, atau yang sebelumnya menjadi biasa-biasa saja menjadi luar biasa, yang tadinya tidak biasa menjadi biasa. Intinya ada perubahan di kalangan mahasiswa, itulah salah satu fungsinya. Dan saya harap bagi teman-teman mahasiswa, fungsi-fungsi dari mahasiswa ini tidak akan bisa lepas dari kita. Karena itu memang melekat pada diri kita, mau seperti apa kita, mau kita
menjadi mahasiswa yang kuliah pulang, atau menjadi mahasiswa yang apatis dan lain-lain sebagainya, kita tetap melekat fungsi kita. Salah satunya itu baru salah satunya sebagai agent of change, agen perubahan kan. Iya. Nah, di sini terkait dengan pandangan kita sebagai agen perubahan, tentunya kami berharap dan kami terus mengimplementasikan berbagai kegiatan-kegiatan terkhususnya IMM di kalangan mahasiswa karena ranah gerak kami di mahasiswa. Yeah. Nah, maka banyak sekali sebenarnya yang kami lakukan, ya. Ada beberapa yang kami lakukan terkait dengan, betul, yang pertama itu sosialisasi terkait dengan pentingnya suara kita terhadap pemilu dan pilkada, ya, itu tadi. Kemudian berbagai kegiatan-kegiatan juga kita lakukan sehingga nantinya memunculkan partisipasi lebih dari mahasiswa, mahasiswi yang ada terkhusus di Kabupaten Bungo, yang ada tersebar di beberapa kampus, terkhususnya di kampus kami, home base kami, yaitu di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, yang sudah jelas itu merupakan kader-kader, bakal calon kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai penerus Muhammadiyah. Tentunya kami tidak ingin mahasiswa ini terjerumus dalam dalam perspektif atau pandangan mereka terlalu sempit dengan politik. Nah, gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri, politik sekarang merupakan kunci dari kita ke depan. Politik sekarang saat ini merupakan kunci untuk masa depan mereka. Jika mereka tidak melek ataupun tidak berpartisipasi terhadap politik, maka ya masa depan mereka itu akan dipertanyakan nantinya. Nah, karena apa yang dihasilkan oleh politik sekarang itu dapat berpengaruh dengan kita nantinya, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa. Nah, di sini IMM sebagai agent of change tentunya tetap terus, walaupun tidak lagi dalam bisa kita katakan hari-harinya politik atau tahunnya politik, kita tetap terus karena di bidang itu tadi kita harus kita tuntut bidang hikmah kebijakan publik itu untuk terus menggali isu-isu lokal dan isu-isu nasional terkait dengan perpolitikan dan lain-lain sebagainya, sehingga memang mahasiswa itu memang benar-benar melek terhadap politik. Oke, wah, sangat jelas ya, sangat lugas. Oke, kita lanjutkan. Kan di sini setelah diadakan edukasi dan sosialisasi, mungkin yang sebelumnya mahasiswa ini begitu apatis terhadap politik. Nah, sekarang kami meminta pendapat oleh Zirul Habibie, adakah dampak yang terlihat dari edukasi dan sosialisasi yang telah IMM lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut? Oke, ya tentunya setiap usaha yang kita lakukan, yang kita motori dengan berbagai program kerja tadi, terkhususnya di IMM, ya tentunya ada, ya, saya bisa katakan ada, ya, walaupun tidak terlalu signifikan, karena untuk mengubah karakter seseorang itu, apalagi di kalangan mahasiswa sekarang, ya kan, yang saya rasa di kalangan mahasiswa dan pelajar inilah yang kita harus bentuk dan bina, dan itu pun saran saya terhadap penyelenggara nantinya, mudah-mudahan dapat nanti kita bersama-sama kolaborasi terkait dengan hal itu, bagaimana pemuda atau generasi-generasi muda saat ini, terkhususnya di pelajar dan juga di mahasiswa, itu benar-benar nantinya kita sama-sama turun untuk menyadarkan mereka bahwasanya pentingnya suara mereka dan pentingnya politik, terkhusus di Kabupaten Bungo ini, sehingga benar-benar nantinya politik yang sehat dan politik yang tidak praktis, saya rasa seperti itu. Nah, tentunya ada, Bang, ya. Kembali ke pertanyaan, tentunya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tadi, itu dapat menyadarkan beberapa orang, beberapa mahasiswa, beberapa kalangan muda, sehingga di kedepannya mereka itu akan ikut nanti berpartisipasi. Nah, banyak sekali yang ingin itu, Bang, saya mau ingin jadi pengawas, bisa enggak? Bisa, itu berkesempatan gitu kan, karena Anda sudah 17 ke atas, Anda bisa jadi petugas, saya bilang kan. Nah, jadi bisa jadi pengawas, bisa jadi penyelenggara, bahkan KPPS dan lain-lain. Kemudian ataupun tidak masuk ke dalam kategori itu, kita bisa menjadi pengawas independen terhadap dengan penyelenggaraan
baik di pemilu dan pilkada yang akan mendatang gitu. Jadi yang pastinya setiap usaha atau program kerja yang kita lakukan tentunya bernilai positif dan itu sangat ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa juga yang saat ini mereka hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pribadinya saja. Banyak sekali kita lihat bahwasannya mahasiswa saat ini itu hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pribadinya saja, kemudian kegiatan-kegiatan kuliahnya. Sehingga soft skill mereka dalam memecahkan masalah itu belum terselesaikan, belum dapat, sehingga dia maka masuk ke dalam organisasi, melihat organisasi, ikut terjun dalam organisasi, menyelesaikan masalah dalam organisasi. Disitulah soft skill mahasiswa itu terbentuk. Menarik sekali ya. Tadi sempat diterangkan bahwa dampak dari edukasi dan sosialisasi tadi IMM lakukan kepada mahasiswa tersebut adalah bahwa mahasiswa tersebut tidak apatis, berperan aktif dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Ini tadi sudah dijelaskan tadi teman-teman sobat pemilih ya, bahwa mahasiswa itu ada yang terlibat di dalam PPS ya, tadi penyelenggara pemilu ya, penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu. Di KPU itu adalah PPS, KPPS, BPK. Kalau di Bawaslu pengawas TPS ya, itu yang kecamatan. Pengawas kecamatan. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Anu tadi, Dirul Habibie tadi. Pak Habibie masuk golongan Gen Z ya? Masuk saya. Masuk Gen Z ya. Oke, kita langsung kita tanya mahasiswa yang kebanyakan notabene merupakan Gen Z ya. Betul. Yang tidak terlepas dari patron medsos sebagai arah politik mereka. Adakah trik khusus yang IMM lakukan terkait edukasi dan sosialisasi melalui media? Ya, baik. Ini sangat menarik karena rata-rata tadi yang saya sampaikan bahwasanya kita sedang menghadapi ke depannya nanti bonus demografi di mana usia di kalangan-kalangan Gen Z ini bakal meningkat dibandingkan usia-usia selanjutnya, usia-usia lanjut. Maka dan ketertarikan Gen Z itu terhadap sosial media itu tidak bisa kita pungkiri pada saat ini. Hampir bisa kita katakan selain tidur, selain sholat, bahkan saya tidak mengatakan selain mandi ataupun di kamar mandi itu mereka masih pakai itu. Nah kan, jadi intinya maksudnya begini. Jadi ketertarikan terhadap gadget ataupun sosial media itu sangat berpengaruh terhadap generasi muda saat ini, terkhususnya Gen Z. Maka dari itu ya kita memiliki tips and trick di mana kita harus beradaptasi dengan hal ini. Nah, kita harus beradaptasi. Yang tadinya kita mungkin bisa mengajak mereka kemudian membaca dan lain-lain dan sebagainya, itu tidak bisa lagi kita lakukan di zaman saat ini yang penuh dengan sosial media di gadget itu tadi. Ya tentunya kita beradaptasi dan terkhusus di IMM kita mengimplementasikan dengan cara mengaktifkan sosial media kita juga. Nah, kita aktifkan sosial media kita juga, ya. Kita buat flyer-flyer ajakan, himbauan dan lain-lain, ya. Kemudian kita buat Q&A, pertanyaan-pertanyaan di sosial media kan terkait dengan pilkada, pemilu, kemudian tokoh-tokoh politik, kemudian dengan calon-calon yang dibanggakan dan lain-lainnya. Kemudian kita buat video reels nantinya yang kita kirimkan, kemudian kita buat video edukasi, jika nanti seandainya kita salah memilih itu bagaimana dan kita benar memilih itu bagaimana, walaupun dalam arti kata memilih itu adalah rahasia, tentunya film-film atau video-video edukasi ini nantinya bisa menyadarkan teman-teman yang notabene-nya matanya selalu tertuju kepada gadgetnya, di sosial medianya. Nah, dengan cara seperti inilah kita di ranah gerak IMM itu di bidang medcomnya kami arahkan di bidang media komunikasinya untuk membuat hal-hal seperti itu. Tentunya kita di IMM itu tetap mengikuti perkembangan zaman dan juga arus informasi, Pak. Misalnya tahun kemarin 2024 itu politik, berarti kita bahas tentang politik semua itu. Nah, isu-isu politik dan isu-isu nasional dan daerah kan gitu. Apalagi kan
isu daerah kita kemarin sangat menarik ya, sempat Ya. PSU dan lain-lain. Iya. Nah, hal itu kan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Kenapa bisa terjadi PSU? Bagaimana evaluasi ke depannya dan lain-lain sebagainya. Itu sudah dibahas di konsolidasi mahasiswa-mahasiswa. Nah, maka karena Gen Z ini, maka kita perlu dengan beradaptasi juga, dan kita harus menyetarakan lah, ibaratnya menyetarakan. Kita jangan sampai Gen Z yang tidak suka baca kita kasih buku, kan nggak bisa gitu Iya, kan. iya. Gen Z yang suka nonton kita kasih video, itu yang betul kan. Iya, Gen Z yang tidak suka membaca jangan dikasih buku, tapi dikasih ya dia suka isi-isi sosial media, ya kita isi sosial media. Contoh seperti saat ini, ya kan. Nah, mungkin dia yang kita lakukan pada saat ini podcast ya. Makanya saya dari awal saya katakan ini merupakan wadah inspirasi, wadah yang baik sehingga teman-teman di luar sana dapat melihat bagaimana kondisi perpolitikan yang ada di Kabupaten Bungo kemarin dan akan mendatang. Nah, tentu dia nanti akan melihat dan akan memberikan sedikit pandangan dan harapan mereka supaya ke depannya perpolitikan di Kabupaten Bungo itu benar-benar berjalan dengan sehat dan berjalan dengan baik. Kan itu sebenarnya. Karena mereka tidak bisa kita pungkiri juga, mereka generasi muda Kabupaten Bungo, tentunya mereka cinta terhadap Kabupaten Bungo dan mereka tetap akan berpartisipasi lebih di Kabupaten Bungo. Oke. Menarik ya. Tadi sempat dikatakan oleh Gen Z ini istilahnya tuh karena pengaruh sekarang ke gadget ya, jadi hobi ke medsos, Betul. jadi kurang membaca, Ya, itulah istilahnya tuh Gen Z kurang membaca. Oke, selain dari isu tadi kan, isu masalah PSU ya, adakah Gen Z mendiskusikan suatu pena politik yang lain ia ketahui di medsos dengan IMM, dan bagaimana IMM tetap memberikan edukasi dan sosialisasi namun tetap netral. Oke. Dengan hal itu tentu ada ya. Jadi ibaratnya ketika mahasiswa ketemu mahasiswa kan, jadi mereka tentu ada saja yang dibicarakan mereka terkait dengan PSU. Selain dengan PSU kemarin, mungkin terkait dengan tentang pemilu terbuka dan tertutup kemarin kan, itu kan isu nasional kan. Nah, itu sempat dibicarakan mereka kan. Mereka sempat bertanya, ini maksudnya gimana nih? Kan kita sudah pemilu, kita sudah berjalan dengan baik nih. Ini kok ada lagi nih yang diajukan nih kan? Ada pemilu terbuka dan pemilu tertutup lah, ini apa segala macam, sehingga membuat pertanyaan di benak mereka. Sebenarnya kan seperti itu. Ya, tetap kita ketika dia bertanya kepada kita, terkhususnya di IMM kan, tentu kita arahkan dan kita berikan jawaban dan kita diskusikan dengan semaksimal mungkin. Ketika hal itu bisa kita jawab, kita jawab. Ketika tidak bisa kita jawab, itu kita diskusikan bersama. Nah, ini maksudnya apa nih? Kemudian dengan isu-isu politik lainnya, baik dengan isu di daerah maupun dengan isu nasional, kita selalu konsolidasikan. Sehingga sebenarnya yang mungkin ya notabene-nya dikatakan oleh orang-orang tua ataupun lain-lainnya itu mahasiswa ataupun generasi muda itu tidak bergerak, justru mereka itu belajar dulu baru bergerak. Bukan bergerak dulu baru belajar. Belajar dulu baru bergerak. Sekarang beda. Mereka itu belajar dulu baru bergerak. Walaupun belajarnya ya dalam arti kata ya duduk di warung kopi, duduk di kafe, kemudian berbincang dan lain-lain, kemudian belajar melalui gadget ya dengan cara mereka sendiri. Ya, kita harus menyesuaikan itu. Cuman ya banyak sekarang kita lihat bahwasannya orang tua kalau tidak megang buku, anaknya itu nggak belajar. Nah, kan itu kan. Nah, sedangkan kita harus beradaptasi nih supaya tidak gaptek lah bahasanya kan. Nah, maka tidak bisa kita pungkiri zaman saat ini ya kita harus beradaptasi dan juga belajar itu bukan hanya melalui buku saja. Ya, ada e-book, ada video-video edukatif, ada kemudian flyer-flyer edukatif juga yang teman-teman itu pasti saya rasa lewat di sosial medianya dan tidak mungkin mereka tidak membaca. Saya rasa itu ya terkait dengan isu-isu di kalangan mahasiswa. Tadi disampaikan menarik ya, termasuk tadi isu masalah PSU ya. Sudah tuh isu masalah apa tadi? Apa tadi? Pemilu terbuka dan tertutup. Itu kan isu-isu yang umum ya. Ya, betul. Yang isu umum. Boleh ditambah lagi isu-isu khusus ada nggak yang dibahas mahasiswa?
masalah-masalah pemilu atau pilkada di Kabupaten Bungo ini? Mungkin terhadap calonnya, atau mungkin terhadap visi misi yang disampaikan para caleg, bisa jadi. Ada isu-isu khusus? Kalau itu mungkin ya sekedar pembicaraan-pembicaraan mereka saja. Biar mereka saja ya. Pembicaraan-pembicaraan warung kopi lah kalau bahasa itu, terkait dengan betul calon, kemudian visi misi terkait dengan nota dalam tanda kutip anggaran dalam pencalonan itu kan. Nah, itu mereka tetap melek akan hal itu. Nah, mereka walaupun tidak berpartisipasi, kita katakan, mereka tetap tahu dengan keadaan-keadaan seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi PR untuk kita semuanya terhadap baik itu kepada para calon ke depannya, kemudian dan partai politik lainnya, sehingga nanti betul-betul ya hal-hal seperti ini jangan sampai nanti terfotokopi. Dalam arti kata saya nanti termindset dengan mereka bahwasannya ketika menjadi calon harus menyiapkan uang sebesar ini. Saya rasa tidak seperti itu. Ya, saya rasa tidak seperti itu. Nah, saya rasa ya tetap walaupun ya mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu, tetap saya masih mempercayai bahwasannya politik itu masih ada yang suci dan bersih. Saya masih meyakini hal itu. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Siap. Setelah sukses melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024, serta sukses menjalankan PSU Pilkada Bungo, tentu ada harapan-harapan Zirul Habibie sebagai evaluasi untuk menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029 ya. Apa yang menjadi harapan Zirul Habibie menghadapi pemilu dan pilkada serentak mendatang untuk disampaikan ke sobat pemilih? Oke. Yang perlu kita ketahui bersama sobat pemilih bahwasannya yang pertama saya tetap mengapresiasi KPU. Karena KPU bisa menyelesaikan hal itu dengan tuntas dan baik. Nah, terkait dengan hal itu tentunya banyak sebenarnya masukan-masukan dan juga evaluasi-evaluasi yang harusnya nanti benar-benar dibuka dengan telinga lebar baik dari pihak KPU dan juga komisioner nantinya, sehingga hal-hal seperti ini mudah-mudahan tidak lagi terjadi di Kabupaten Bungo tercinta kita. Dan ya sebenarnya terkait dengan evaluasi-evaluasi ini pihak KPU itu sendiri pun sudah mengetahui lah saya rasa, karena ada juga masukan-masukan mungkin kan. Nah, kami berharap bahwasannya dengan kesuksesan menyelesaikan PSU di 2024 kemarin, kami berharap KPU Kabupaten Bungo nantinya tetap terus berbenah, tetap terus mengevaluasi kinerja, sehingga tidak ada lagi nanti setitik noda, setitik salah dari KPU yang nantinya berakibat fatal juga nanti kan. Ya, kita tidak tahu, ada saja kan itu. Namanya kita manusia, tetap ada salahnya. Itu tidak bisa kita pungkiri kan. Human error itu pasti ada, dan ya tetap kita apresiasi yang pertama, dan yang kedua kita terus mengajak evaluasi dan berbenah. Ajak kami sebagai mitra untuk berdiskusi, baik dari OKP kepemudaan, baik dari organisasi masyarakat lainnya. Kita banyak kan, ada organisasi masyarakat Islam, ada organisasi masyarakat agama-agama lainnya yang ada di Kabupaten Bungo. Nah, tentunya masukan-masukan seperti inilah yang nantinya dapat membangun perpolitikan di Kabupaten Bungo yang nantinya masih dipegang oleh KPU, yang nantinya perpolitikan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sehat, karena evaluasi-evaluasi yang ada. Mungkin itu sobat pemilih terkait dengan hal itu. Ya, mudah-mudahan kita doakan KPU Kabupaten Bungo tetap terus belajar. Kita doakan KPU Kabupaten Bungo tetap mencerahkan, KPU Kabupaten Bungo tetap bersinar dalam rangka menegakkan tonggak-tonggak independensi di Kabupaten Bungo, sehingga menjadi penyelenggara yang netral, penyelenggara yang baik dan luar biasa dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Saya rasa itu. Oke, teman-teman pemilih, apa yang disampaikan oleh Zirul Habibie tadi menambah pengetahuan dan wawasan kita lebih dalam terkait peran IMM dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo. Di antaranya kita mengetahui apa itu IMM, kita mengetahui peran IMM cabang Bungo dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Bungo, kita mengetahui apa saja yang IMM Bungo lakukan dalam edukasi dan sosialisasi terhadap mahasiswa.
kita mengetahui pengaruh IMM dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa. Oke, Zirul Habibi, sebelum kita mengakhiri podcast episode 17 kali ini, silakan menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih Sobat Pemilih dan juga teman-teman di KPU Kabupaten Bungo. Pada intinya setiap perjalanan tentu ada hambatan, rintangan, dan juga tantangan yang kita hadapi. Dan yang pertama kita apresiasi KPU Kabupaten Bungo terkait hal ini karena banyak sekali rintangan, tantangan, dan hambatan yang mereka lalui sampai mereka menambah waktu kerjanya, saya tahu itu. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa bagaimana KPU Kabupaten Bungo terus berbenah dan terus mencerahkan kita sehingga benar-benar nantinya menjadi lembaga independen komisioner yang lebih baik ke depannya. Dan terkhusus untuk teman-teman semuanya dan terkhusus generasi muda, mari sama-sama kita berbenah, mari sama-sama kita belajar menjadi generasi muda yang nantinya tidak apatis, yang tidak kaku terhadap politik. Karena seperti yang saya katakan tadi, perpolitikan itu merupakan kunci dari masa depan kita ke depannya, karena hasil dari politik saat ini menentukan arah dan kebijakan di masa depan yang nantinya tentu kita sendiri yang akan nanti berada di masa depan. Maka saya berharap jangan sampai kita menjadi generasi muda yang kaku, generasi muda yang apatis terhadap politik. Mari sama-sama kita berpartisipasi dengan semaksimal mungkin dan sebisa kita. Baik itu bisa kita bergabung dengan pihak KPU, bisa bergabung dengan pihak Bawaslu, dan bisa menjadi juga kelompok-kelompok independen yang mengawasi perpolitikan di 2029 ke depan. Kami berharap itu, semoga generasi muda dan sobat pemilih dalam keadaan sehat dan kita dapat merayakan pesta demokrasi di tahun 2029 yang akan mendatang. Sekali lagi, kami menegaskan bahwasannya jangan sampai kita apatis terhadap politik, karena politik tidak seseram itu. Mari sama-sama kita melek terhadap politik dan mari sama-sama kita bantu KPU Kabupaten Bungo dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi terkhususnya di pemilu dan pilkada 2029 yang akan mendatang. Saya rasa cukup. Oke. Terima kasih banyak kepada Zirul Habibi atas waktu dan sharing yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan terkait pemilu dan pilkada untuk kita semua. Jangan lupa ikuti podcast Ayo Ngopi dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap.